Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama insan ma lam ya'lam. Syuhilla ilaillallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat dari Rabbi. Alhamdulillah kembali kita bertemu untuk kembali bersama-sama kita mencoba mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk dalam aktivitas kehidupan kita. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menerangkan, membahas tentang pemahaman bahwa Khomer dan Maisir itu dikatakan wa manafi'u linnas, bermanfaat juga bagi manusia. Walaupun diterangkan wa ismuhuma akbaru min nafihima. Kalau persoalan hukum Khomer dan Maisir, judi, itu sudah tidak diperdebatkan lagi karena hukumnya sudah mutlak haram. Nah, yang menjadi perlu diterangkan ialah kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata wa manafi'u linnas, sisi mana manfaatnya itu. Kemudian juga akibat dari Khomer dengan Maisir. Ya, saya rasa semua udah pada mafhum sebagaimana yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Khomer dan Maisir. Saya akan bacakan dulu ayat-ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Nah, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Khomer dan Maisir. Katakanlah fihima ismun kabir. Nah, dalam keduanya itu ada dosa besar. Ya. Dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tetapi ada kemanfaatannya bagi manusia. Nah, ini seperti apa dan di mana kemanfaatannya itu? Nah, ini yang akan dibahas. Selanjutnya saya bacakan lagi pada ayat yang lain. Pada ayat yang lain Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, innamal khamr wal maisir, sesungguhnya khamr minuman keras, wal maisir judi, wal ansab ya, sembelihan untuk untuk berhala, wal azlam ya, menguji ya, berjudi menguji itu taruhan, wal azlam mengundi panah, mengundi nasib, rijsum min amri syaitan, adalah pekerjaan yang buruk dari pekerjaan setan ya, pekerjaan yang terkutuk ya, pekerjaan dari bagian dari pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhilah, itu perintahnya, jauhilah. Jadi kedua masalah itu, Khomer dan Maisir, harus dijauhi. Sesudah hukumnya haram juga berakibat dengan akibat-akibat yang jelek. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kemenangan. Ayat selanjutnya, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir. Kata Allah, sungguhnya setan itu menghendaki melalui ya, minum Khomer dan Maisir itu ya, menjadikan kamu bermusuh-musuhan, saling membenci ya. Coba aja kita lihat bagaimana orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu kan orang yang hilang akal, lahirlah ya perbuatan-perbuatan kriminal dari mabuk itu ya, bahkan perbuatan asusila dan lain sebagainya, meresahkan orang lain ya.
Kemudian juga maisir. Maisir itu kan yang namanya judi, bisa saling bermusuhan, bisa saling membenci. Nah, karena di mana orang yang mau judi mau kalah, semuanya ingin menang. Apalagi kalau sudah terjadi kecurangan, pasti itu terjadi permusuhan, berkelahi. Ya, maka kata Allah, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata. Ya, melalui sesungguhnya setan itu melalui judi dan maisir itu menjadikan permusuhan, wa baghdha, saling membenci, bil khamr wal maisir, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menjauhkan kalian daripada mengingat Allah, wa nissalah wal antum muntahun. Jelas di mana orang judi dekat dengan Allah, namanya juga orang judi jauh daripada Allah berarti. Apalagi orang yang minum khamr. Nah, orang yang minum khamr kan di sini katakan mayasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Gimana orang tukang judi sholat, apalagi mabuk. Nah, ada lagi masalah mabuk nih, masalah khamr, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini masalah sukaro nih. Ya, sukaro itu kan mabuk. Jangan engkau mendekati sholat pada kondisi engkau sedang mabuk. Maka mabuk di sini bisa berarti dua pengertian. Bisa mabuk pada bentuk fisik, mabuk beneran. Bisa mabuk sebutan. Karena ayat selanjutnya hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengetahui apa yang kau baca. Artinya, tatkala orang melaksanakan sholat tidak faham dengan apa yang dia baca, maka sesungguhnya dia pada kondisi sukaro. Nah, jadi pengertian sukaro di sini ada ayat ini bisa dua pengertian. Bisa sukaro pada arti fisik, bisa sukaro pada arti sebutan. Yaitu orang yang melaksanakan sholat yang tidak paham dengan apa yang ia baca, maka pada hakikatnya dia sedang sukaro, yang mabuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada bahasan yang akan dibahas malam ini, yaitu kata-kata yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Ya, bertanya kepada Muhammad khamr dan maisir. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah di keduanya itu dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tapi ada kemanfaatannya bagi manusia. Nah ini, apa kemanfaatannya dari minum khamr? Kan minum khamr itu pertama haram, yang keduanya yang namanya orang mabuk malah tukang bikin onar. Nah, kita harus tahu yang menjadikan marah, yang menjadikan mabuk itu adalah alkohol yang terkandung pada minuman itu. Jadi alkohol pada pada kondisi tertentu, ya, banyaknya sudah melebihi ambang batas, maka disitulah lahirnya tatkala minum-minuman yang mengandung alkohol itu adalah melahirkan pemabukan, melahirkan menjadi mabuk. Jadi alkohol pada kadar tertentu pada minuman itu bisa melahirkan mabuk. Jadi alkohol itulah menjadikan sumbernya mabuk tatkala diminum. Nah, saudara sekalian, alkohol sendiri ya, itu ada manfaatnya dan banyak manfaatnya. Kan alkohol apalagi di dunia kesehatan dipakai disinfektan, membersihkan luka, dan dipakai kepentingan lain dalam ya dunia kesehatan tuh banyak kegunaannya alkohol. Nah, apalagi di dalam industri baik itu farmasi maupun lain ya, seperti industri parfum, itu kan alkohol bermanfaat. Contoh aja parfum itu bisa sampainya harum ke tempat ya pada jarak tertentu itu karena ada alkoholnya. Jadi uap alkohol membawa harumnya parfum itu.
Tapi ya, alkohol itu sendiri tidak najis. Ya, nggak najis alkohol itu, yang tidak boleh diminum. Maka tatkala orang mengatakan bahwa saya mencari parfum yang tidak beralkohol untuk sholat, kan suka ada yang seperti itu. Sesungguhnya parfum yang mengandung alkohol pakai sholat tidak menjadi masalah, karena alkohol itu tidak najis. Ya, yang tidak boleh diminum, haram diminum. Selanjutnya juga masalah judi. Nah, di mana manfaatnya judi? Kok ada manfaatnya judi? Nah, kita harus bisa memisahkan antara judi dan alat yang dipakai judi. Dipisahkan. Judi itu ada aja di sini nih, di otak. Saya mau berjudi dengan menggunakan melalui permainan catur. Umpama papan caturnya sendiri, ya, alat catur, papan catur. Tatkala kita main catur, itu kemanfaatannya untuk mengasah kecerdasan, asah otak, ya, mengasah, melatih, ya, teknik bagaimana untuk bisa menang, katakanlah begitu, strategi. Bermanfaat caturnya sendiri. Yang menjadi masalah tatkala catur dipakai judi. Nah ini, jadi judi itu adanya di otak. Nah, kita nih main catur, ayo. Yang kalah bayar sekian. Itu. Nah, itu yang jadi masalah. Papan caturnya sendiri tatkala tidak dipakai judi bermanfaat. Ya tadi itu bisa untuk asah otak, asah kecerdasan, belajar strategi katakanlah. Ya termasuk kartu remi umpama. Kartu remi kalau tidak dipakai judi itu kan bisa pakai alat untuk memprediksi orang lain, kartu orang lain, dan memprediksi, kan belajar memprediksi. Jadi ada manfaatnya. Nah, yang jadi masalah adalah tatkala alat itu dipakai judi. Nah, ayo kita main remi, seorang sekian. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, dan dari judi itu melahirkan ya tadi ada watak, bisa cekcok, kelahi. Nah, termasuk main bola. Orang nonton bola mubah-mubah saja sebagai bentuk hiburan, termasuk main bolanya, olahraga. Tapi tatkala, nah ini para penjudi nih, ada yang main bola dipakai taruhan, ayo berapa skornya? Kata saya sekian, kamu berapa? Ayo kita pasang sekian. Nah itu permainan bola dipakai judi. Dan banyak sekali. Sampai kadang-kadang ada yang pemilihan kepala desa dipakai judi. Siapa yang bakal menang? Pemilihan kepala desanya sendiri itu sebagai bentuk ya, pelaksanaan undang-undang demokrasi. Yang dipakai judinya ini. Ayo kepala desa nih, ada pemilihan kepala desa. Siapa yang menang? Pasang. Nah, ada mobil lewat. Ayo kita tuh mobil lewat. Kita taruhan. Ya, angka yang ujungnya itu berapa? Itu. Siapa yang paling banyak? Itu yang menang, bayar. Kok mobil lewat kenapa jadi masalah? Yang jadi masalah itu mobil lewat dijadikan alat judi. Jadi judinya itu ada di otak. Nah, yang dimaksud wa manafi'u linnas itu, manafi'u itu alatnya. Jadi beberapa alat judi bermanfaat untuk untuk manusia. Seperti main bola kan olahraga. Main catur tadi untuk melatih kecerdasan, melatih strategi, termasuk main kartu. Yang jadi masalah itu tatkala dipakai judi, maka lahirlah kalau pakai judi seperti yang diterangkan dalam ayat tadi, ya, yaitu menjadi permusuhan, saling membenci, bahkan bisa jadi kelahi. Orang judi sampai habis harta bendanya, cekcok, rumah tangga pecah, sampai ada yang bunuh diri gara-gara judi. Makanya itu judi, apalagi sekarang judi melalui HP. Nah, judi melalui HP, HP-nya sendiri kan bermanfaat untuk komunikasi,
melihat berbagai aspek pengetahuan melalui Google-nya. Yang jadi masalah di situ ada judi online. Nah, judi online yang menggunakan HP itu yang jadi mana? Jadi kata Al-Qur'an, wa isbuhuma akbaru binafihima. Minum khamr dan judi itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itulah yang kita bahas pada saat ini, ya, pada malam ini, dari ayat yang menerangkan tentang haramnya minum khamar dan judi, serta menerangkan tentang aspek yang disebut wa manafi'u linnasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian singkat ini. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.